Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang yang beriman memiliki jalan hidup. Orang-orang yang tidak beriman memiliki juga jalan hidup. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami berikan kepada mereka dua jalan. Jalan-jalan kefajiran, jalan yang bisa membuat mereka tersesat dari hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan jalan-jalan ketakwaan. Maka seorang hamba yang beriman kepada Allah, yang selalu merenungi tentang tujuan akhir dari hidupnya, dia tidak pernah mungkin keluar dari jalan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Minimal dalam sehari semalam kita meminta kepada Allah jalan yang lurus berapa kali, Pak? 17. Ihdinas siratal mustaqim. Berikanlah kami hidayah di atas jalan yang lurus. Ada jalan yang harus kita tempuh untuk kita ini sampai kepada Allah. Ada jalan, ada perjuangan, ada pengorbanan yang harus kita tempuh untuk kita mendapatkan tujuan kita yang sebenarnya, yaitu menghadap dan melihat wajhukal karim, melihat wajah Allah yang mulia. Maka penting seorang muslim, seorang muslimat untuk selalu menetap di atas jalan tersebut. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, dari sahabat Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan sebuah doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, di antara cara agar kita menetapi jalan kebenaran itu selalu berdoa sama Allah. Doa. Iya, mungkin sekarang kita di atas kebenaran, nggak tahu besok, Pak. Iya, mungkin sekarang kita di atas jalan yang Allah ridhoi, tapi nggak tahu dengan akhir dari hayat kita. Betapa banyak manusia paginya beriman, sorenya kufur kepada Allah. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha. Jadi yang mazhabnya Imam Bukhari yang nggak bawa catatan, tolong dihafalkan. Jadi mazhab Imam Bukhari itu banyak, Pak. Kalau kata sebagian guru-guru kita, para masyayikh, orang yang datang ke majelis ilmu tidak mencatat, tidak pula menghafal, seperti dia menyuap nasi tapi nggak masuk ke mulutnya. Nah, itu ibaratnya tuh.
Tapi tidak apa-apa lah. Minimal antum dengar, antum renungi, ada manfaat. Tapi saya sarankan ke depan kalau bisa bawa catatan, Pak. Dan ke depan insya Allah saya ingin majelis kita ini bukan sekedar majelis motivasi. Jadi kajian itu ada dua. Ada kajian itu, sebelum kita lanjutkan, penyampaian kalimat motivasi, tasji', menggerakkan orang agar beribadah kepada Allah. Ada kalimat-kalimat motivasi. Dan ada yang namanya kajian itu murni ilmu. Murni ilmu. Paham maksud saya? Misal. Dan kalau kajian itu murni ilmu, Pak, setengah jam itu udah pusing kita, Pak. Itu yang saya pribadi rasakan ketika di Yaman. Walau tidak lama. Duduk sebentar, setengah jam aja. Halaqah itu setengah jam. Kitab ini setengah jam. Pindah ke kitab yang lain setengah jam. Begitu terus. Tapi setengah jamnya itu ilmu semua. Bahkan hampir tidak ada motivasi. Contoh. Kalau kajian itu ilmu semua, misal dalam pembahasan akidah, seorang itu dia kelak kalau dia menjadi penghuni surga akan melihat wajah Allah di hari kiamat. Kalau motivasi, ya kita mengajak gitu. Tapi kalau ilmu, muncul pertanyaan. Yang ditanyakan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Ya Syekh, berapa kali penduduk surga melihat Allah di hari kiamat? Nah, itu ilmu. Itu ilmu. Seperti sebuah pertanyaan. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Wahai Musa, kalau seandainya menetap engkau mampu, engkau akan melihatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Muncul pertanyaan, apakah manusia bisa melihat Allah di dunia, Pak? Hah? Bisa enggak manusia melihat Allah di dunia? Nah, yang kita tahu tidak bisa. Ini jawaban yang sahih. Tapi manakala kita belajar, ada ayat yang mengatakan fa in istaqarra makani fasawfa tarani. Kalau seandainya menetap, artinya kalau seandainya gunung itu tidak pecah karena melihat cahaya Allah dan seterusnya, engkau akan bisa melihatku. Kata para ulama, sebenarnya manusia itu bisa melihat Allah kalau Allah berikan kemampuan. Itu bahasan akidah itu. Memang ujung-ujungnya tidak bisa. Tapi ada penjelasan dari para ulama akidah. Contoh dalam bahasan ruh. Kalau sekedar motivasi mengingatkan tentang kematian. Kalau mulai masuk dalam bahasan ilmu, ruh ini seperti apa? Artinya, apakah ruh ini wafatnya bersamaan dengan keluarnya tubuh dari jasad atau dia wafat dengan sendirinya? Itu dibahas itu, Pak. Nah, artinya yang ingin saya katakan, menggabungkan motivasi dengan ilmu itu lebih bagus. Itu lebih bagus. Apalagi kita melihat siapa yang mendengarkan dakwah kita. Baik, kembali kita kepada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikanlah ketakwaan kepada jiwaku. Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, maksud dari berikanlah ketakwaan kepada jiwaku, wahai Rabb, takwa itu pemberian engkau. Takwa hidayah murni pemberian Allah. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Sucikanlah jiwaku. Maksud dari kalimat sucikanlah jiwaku, bersihkanlah hatiku
dari kubangan dosa dan maksiat. Karena tidak ada manusia yang suci. Hukum asalnya tidak ada manusia yang suci. Maka kalimat wa zakkiha anta khairu man zakkaha, ya Allah bersihkanlah hatiku dari kubangan dosa dan maksiat. Anta waliyuha wa maulaha. Engkaulah sebaik-baiknya zat yang dapat mensucikan, engkaulah yang menguasai dan yang menjaga semuanya. Maka jangan pernah kita lupa untuk berdoa kepada Allah, minta kebersihan hati. Baik kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, berkaitan dengan jalannya orang-orang saleh, berarti jalannya orang-orang saleh dia mendapatkan hidayah. Di dalam surat An-Nur ayat 46. Surat An-Nur ayat 46. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad anzalna ayatin mubayyinat. Ada kalimat laqad. Yang belajar bahasa Arab santri, kalau ada kalimat laqad kemudian ada fi'il madhi setelahnya, apa artinya? Laqad anzalna. Mana santrinya? Ada belajar bahasa Arab santrinya? Dalam ilmu bahasa Arab, di antara maknanya laqad anzalna, laqad itu fungsinya untuk mengatakan sesungguhnya. Sesungguhnya, laqad anzalna ayatim mubayyinat. Sungguh kami telah menurunkan ayat-ayat yang menjelaskan. Ayat-ayat yang menjelaskan. Wallahu yahdi man yasha ila siratim mustaqim. Dan Allah menunjuki siapa yang dia kehendaki kepada jalan yang lurus. Berkaitan dengan ayat ini, ada 4 faedah. Ada 4 faedah. Faedah yang pertama, pada kalimat laqad anzalna ayatim mubayyinat. Sesungguhnya kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas. Faedah yang pertama, Al-Quran itu Allah turunkan untuk menjelaskan mana jalan yang benar, mana jalan yang salah. Itu fungsi Al-Quran. Jadi kalau Bapak Ibu belajar Al-Quran dan Sunnah, salah satu faedahnya apa? Kita akan mengerti mana al-haq dan mana al-batil. Dan itu harusnya terang, Pak. Harus terang pada diri seorang pelajar ilmiah. Penuntut ilmu harus terang bagi dia. Oh, ini al-haq, ini batil, ini terang. Tidak ragu, tidak abu-abu, tidak terseret dengan fitnah-fitnah yang tersebar. Itu fungsi dari Al-Quran. Dan dia juga tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Karena Al-Quran menerangkan semua hukum syariat. Walau nanti hadis menambahkan sebagian rincian. Itu faedah pertama. Laqad anzalna ayatin mubayyinat. Faedah yang kedua, Al-Quran itu jelas. Al-Quran ini jelas. Namun belum tentu semuanya mendapatkan hidayah. Jadi jangan sampai seorang mengatakan, katanya Allah ngasih hidayah, kok saya nggak dapat hidayah? Walaupun Al-Quran itu jelas, terang, tapi masih ada orang yang tidak mendapatkan hidayah. Masih ada orang yang tidak tahu jalan menuju surga. Masih ada. Tidak tahu yang saya maksud, dia tahu sebenarnya, namun tidak mau mengikuti. Allah beri hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Itu faedah yang kedua. Al-Quran itu jelas, namun belum tentu semuanya mendapatkan hidayah,
Karena hidayah milik Allah. Faedah yang ketiga ada pada kalimat wallahu yahdi man yasha ila siratim mustaqim. Tidak boleh seorang menggantungkan dirinya dalam hidayah. Artinya apa? Dia nunggu hidayah, nggak boleh. Dia nunggu jalan itu sampai kepada dia, nggak boleh. Tidak boleh seorang hamba menunggu hidayah. Kenapa jamaah sekalian? Karena hidayah itu dicari. Secara umum, hidayah terbagi menjadi dua. Ada hidayatul taufiq, ada hidayatul irsyad wal bayan. Hidayatul taufiq, Allah berikan dia hidayah tiba-tiba. Allah berikan dia hidayah tiba-tiba. Terserah Allah. Hidayatul bayan wal irsyad, Allah berikan dia hidayah setelah dia mencari penjelasan. Dan inilah hidayah yang paling banyak manusia dapatkan. Dan inilah hidayah yang mayoritas manusia harus capai. Maka diutus para nabi dan para rasul untuk menjelaskan. Dan kalau ingin mengejar hidayah, jangan ditunda-tunda. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah meriwayatkan tentang seorang yang bernama A'yash. Jadi A'yash ini dia mau bertaubat masuk Islam. Mau taubat masuk Islam. Namun sayangnya dia seorang pecandu berat apa Pak? Rokok. Enggak ada rokok di situ, Pak. Khamar, Pak. Pecandu berat, khamar. Pecandu berat. Ketika dia ingin masuk Islam, dia tanya sama orang-orang, di mana Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tunjuki aku jalan sampai kepada beliau. Orang-orang bilang, kamu mau apa jumpa Muhammad? Saya mau masuk Islam, kata dia. Orang-orang bilang, kamu mau masuk Islam? Berat masuk Islam. Kalau engkau masuk Islam, engkau enggak boleh lagi minum khamar. Karena dalam Islam Allah mengharamkan khamar. Islam mengharamkan khamar. Apa kata dia, Pak? Dia berhenti di jalan itu. Dan dia digoda oleh syaitan. Apa kata dia? Oh, ya udah. Kalau gitu tahun ini saya puas-puas minum khamar. Tahun depan saya masuk Islam. Subhanallah, di tahun itu dia meninggal. Ambil contoh nih, Pak. Sedikit lagi dia sampai kepada jalan untuk sampai kepada Allah dan Rasulnya. Tapi karena menunda mencari hidayah, menunda-nunda taubat, maka kata para ulama, betul Allah memberikan hidayah kepada siapapun yang dia kehendaki. Namun Allah tahu siapa yang pantas dan siapa yang tidak pantas. Itu faedah yang ketiga. Tidak boleh menggantungkan diri pada hidayah, tapi harus mencarinya. Yang keempat, menunjukkan bahwasanya seluruh syariat Islam lurus, jelas, tidak ada yang bengkok. Ila siratim mustaqim. Allah berikan hidayah ke jalan yang lurus. Faedah yang keempat dikuatkan dengan ayat Allah dalam surat Al-An'am 153. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami perintahkan kepada Nabi Muhammad, inilah jalanku yang lurus. Wa anna hadza, berarti jalannya itu sudah ada. Bukan jalan yang abu-abu, bukan jalan yang belum jelas, sudah ada jalan itu. Jalan untuk sampai kepada Allah itu sudah ada, Pak. Tinggal kita ngapain jemaah?
fattabi'u. Selesai. Maka ikuti jalan itu. Ikuti aja. Berarti tinggal tugas kita mengikuti dalil. Tugas kita hanya mengikuti. Allah suruh kita sholat, kita sholat. Allah suruh seorang wanita memakai hijab, dia pakai hijab. Allah larang kita gibah, kita tinggalkan gibah. Begitu seterusnya. Wala tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilih. Dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain. Kata sebagian para ulama tafsir, sebenarnya syaitan, juga kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, sebenarnya syaitan itu kebingungan. Kebingungan dalam artian bagaimana mengeluarkan manusia dari jalan yang lurus ini. Apa yang syaitan lakukan? Syaitan menambah banyak jalan. Sehingga muncul sebuah ucapan, jalan menuju surga sebanyak bilangan nafas manusia. Oh, banyak jalan ke surga itu banyak. Kalau mau masuk surga jalannya banyak. Enggak, Pak. Jalan ke surga cuma satu, Pak. Jalan yang ditempuh oleh Nabi, itulah jalan ke surga. Jalan yang ditempuh oleh para sahabat, itulah jalan ke surga. Yang membuat jalan baru, pasti tersesat. Pasti. Karena semua kalimat siratal mustaqim, sabil, semua jalan petunjuk dalam Al-Quran, Allah sebutkan dengan satu jalan. Fatafarraqa bikum an sabili, jangan ikuti jalan-jalan yang lain, karena setiap jalan yang lain itu ada syaitan yang menarik kita ke sana. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia 4 faedah dari surat An-Nur ayat 46. Al-An'am sebagai penguat di faedah yang keempat. Baik, ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Itu berkaitan dengan jalan. Sekarang orang saleh. Siapa yang dimaksud dengan orang saleh? Apa definisi orang saleh? Dan subhanallah jemaah, kita itu harus banyak-banyak menghafal atau membaca ta'rifat dalam belajar. Atau ta'rifat, definisi. Karena dengan antum mengetahui sebuah definisi, apa yang dimaksud dengan ini, apa yang dimaksud dengan ini, itu kesimpulan dari ilmu sebenarnya. Contoh anak tanya sama antum sekarang. Apa itu Islam? Nah, coba Pak, apa itu Islam, Pak? Belajar untuk mendefinisikan sesuatu itu penting. Karena dengan definisi, itu akan terlihat hakikat sebuah sesuatu. Coba, apa? Kalau orang nanya sama antum, antum masuk Islam, Islam itu apa? 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 Itu dia. Al-istislamu lillahi bitauhid. Islam itu mentauhidkan Allah. Wal inqiyadu lahu bita'ah, mentaati dan tunduk kepada Allah. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, berlepas diri dari syirik dan ahlinya. Itu ta'rifat namanya. Contoh lagi misalnya, kita ngajak anak kita, nak, kamu harus yakin sama Allah, nak. Anak kita nanya, yakin itu apa, Ma? Apa yakin, Pak? Siapa yang bisa mendefinisikan makna yakin? Apa, Pak? Menggantungkan semuanya, masih kurang. Kenapa saya katakan perlu mendefinisikan secara bahasa, secara istilah? Karena semua ulama ahlu sunnah mendefinisikan. Yakin itu ada definisinya. Seperti kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itmi'nanu al-qalbi bil ilm. Yang namanya orang di atas keyakinan, tenangnya hatinya di atas ilmu. Akan jadi jelas sama kita. Jadi orang kalau ingin yakin,
harus hatinya berada di atas ilmu. Itu namanya makna dari yakin. Begitu seterusnya. Sama seperti orang soleh. Siapa orang soleh? Siapa orang soleh? Kata Imam Ibnu Hajar, orang-orang soleh dalam Fathul Barinya, al-qaim bima yajibu alaihi min huquqillah. Yang namanya orang soleh, orang yang menjalankan kewajiban terhadap Allah. Itu pertama. Dan kewajiban terhadap sesama hamba Allah. Wa tafawut darajatuh, dan orang soleh itu bertingkat-tingkat. Jadi nanti kalau kita tanya siapa orang soleh? Oh, orang soleh itu yang suka ngasih makanan, kan beda. Hilang definisi soleh. Siapa orang soleh? Oh, orang soleh itu orang yang suka senyum. Enggak. Harus dua-duanya ada. Orang soleh, orang yang menjalankan kewajibannya terhadap Allah. Menunaikan hak Allah dia. Dan menjalankan kewajibannya sebagai manusia kepada sesama manusia. Kepada makhluk Allah. Itu orang soleh. Dan alangkah bahagianya kalau kita menjadi orang-orang soleh, Pak. Kenapa? Ketika kita tasyahud, di antara doa yang kita baca apa? Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Salam untuk kami dan juga untuk hamba Allah yang saleh. Apa kata Imam Al-Bukhari dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan, fa innakum idza qultumuha asabat kullu 'abdin salih fis sama'i wal ard. Jika kalian mengucapkan seperti itu, maksudnya lafaz syahadat tadi, tasyahud tadi, maka doa tadi akan tertuju kepada setiap hamba Allah yang saleh di langit dan di bumi. Berarti orang-orang soleh mendapatkan doa dalam setiap sholatnya kaum muslimin. Mendapatkan doa keselamatan. Dan Al-Imam Tirmidzi Al-Hakim berkata, man arada an yahdha bihadzal Islam, siapa yang ingin meraih ucapan salam, alladzi yusallimuhul khalqi fis shalah, yang diucapkan oleh setiap orang yang sedang salat, maka jadilah dia hamba yang saleh. Falyakun abdan salihan. Siapa yang ingin meraih ucapan salam yang diucapkan oleh setiap orang yang salat, jadilah dia hamba yang saleh. Wa illa hurima hadzal fadlil azim. Kalau tidak menjadi orang saleh, maka dia diharamkan untuk mendapatkan kenikmatan yang besar. Nah, mudah-mudahan ketika saudara kita mengucapkan wassalamu ala ibadillahi salihin, kita termasuk orang yang sampai doa itu. Termasuk kita. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-8 ada sebuah doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana, wahai Rabb kami. Kalimat Rabb ini kalimat yang paling terbaik dalam memanjatkan doa. Kalimat Rabb. Bahkan iblis pun ketika dia minta ditangguhkan umurnya, dia mengucapkan Rabb. Orang-orang kafir ketika dia minta dipulangkan ke dunia, dia mengatakan Rabbirji'un. Wahai Rabb kami, pulangkan kami ke dunia untuk beramal saleh. Maka ketika kita berdoa, ya Rabb, ini kalimat yang paling tinggi untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. La tuzigh qulubana. Jangan engkau palingkan hati kami. Jangan engkau jauhkan kami dari jalannya orang-orang saleh.
menunjukkan bahwasanya yang bisa memalingkan hati seorang hamba dari kebenaran berpaling kepada kesesatan itu Allah, Pak. Allah yang memalingkan hati dia. Yang pernah kita sampaikan seorang di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia pencatat wahyu. Ketika dia mengatakan Muhammad hanya tahu apa yang saya tulis. Seandainya saya tambahkan wahyu ini dari karangan saya, Muhammad tidak akan tahu. Dia dihukum Allah dengan kekufuran di akhir hayatnya. Keluar dari Islam dia, Pak. Makanya jangan kita ini merasa, oh saya ini soleh karena saya rajin kajian. Enggak. Ketika Allah ingin memalingkan hati seorang hamba, langsung berpaling. Ba'da idh hadaitana, jangan engkau palingkan hati kami pada kesesatan setelah engkau berikan kami hidayah. Kata para ulama hadis, orang yang paling merugi, dia pernah merasakan hidayah dalam hidupnya. Dia rasakan. Dia merasakan indahnya majelis ilmu. Dia merasakan nikmatnya sholat. Dia merasakan nikmatnya menuntut ilmu. Dia rasakan kenikmatan itu. Tiba-tiba dia meninggalkan semuanya. Itu orang yang paling rugi. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, barang siapa yang tidak pernah masuk di surga dunia, dia tidak akan pernah masuk di surga akhirat. Masuk surga dunia adalah majelis ilmu. Majelis ilmu. Wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Berikanlah kami kasih sayang dari sisimu, sesungguhnya engkau maha pemberi. Jangan pernah kita lupa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu dia definisi orang-orang saleh. Jadi ingat itu, Pak. Orang saleh menunaikan kewajibannya kepada Allah dan menunaikan hak-hak manusia dalam hidupnya. Dan orang saleh ini bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat. Maka paling tidak kita menjadi orang-orang yang tidak mengambil haknya Allah dan tidak mengambil haknya manusia. Berarti kita nggak zolim, Pak. Kita kalau nggak bisa bantu orang, Pak, jangan zolimi orang itu. Jangan zolimi orang tersebut. Kita kalau nggak bisa berbuat baik kepada seseorang, jangan zolimi dia. Selamat kita. Selamat kita. Baik, sekarang berkaitan dengan surga. Sesuai dengan tema kita. Jalan orang saleh menuju surga. Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannati jannah wa ahlun nari an-nar." Apabila penduduk surga telah masuk ke dalam surga, penduduk neraka telah masuk ke dalam neraka. Subhanallah. Yu'ta bil mauti kahayati kabshin amlah. Penduduk surga sudah dalam surga, neraka sudah dalam neraka. Maka didatangkanlah kematian dalam bentuk kambing berwarna putih kehitam-hitaman di hadapan mereka. Saya mau tanya, kematian ini makhluk atau tidak? Makhluk. Kematian ini adalah makhluk. Ketika penduduk surga dalam surga, neraka dalam neraka, Allah datangkan kematian seperti kambing berwarna putih kehitam-hitaman. Fayunada munadi. Kemudian ada seruan, ada suara. Ya ahlal jannah, wahai penduduk surga. Faisribu wa yanzuruna. Wahai penghuni surga, mereka pun mengangkat leher dan memandang. Kemudian dikatakan lagi, hal ta'rifuna hadza? Fayaqulu na'am hadzal maut. Ketika penduduk surga melihat kematian itu dalam bentuk kambing hitam, kata penyeru tadi, wahai penduduk surga, kamu tahu apa ini? Kata penduduk surga, ya kami tahu.
kami dulu di dunia melihatnya. Maksudnya adalah kematian. Wa kulluhum qad ra'a thumma yunadi ya ahlan nar. Wahai penduduk neraka, kalian tahu apa ini? Kata penduduk neraka, iya, kami dulu di dunia melihatnya. Ketika kematian datang. Perhatikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Setelah itu, apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Fayadhbah thumma yaqul ya ahlal jannah khuludun fala maut wa ya ahlan nar khuludun fala maut. Ketika penduduk neraka, penduduk surga memandang kematian tadi dalam bentuk kambing hitam, Allah sembelih kambing itu. Kemudian kata Allah, hari ini tidak ada kematian lagi. Wahai penduduk surga, kalian kekal selama-lamanya. Wahai penduduk neraka, kalian kekal selama-lamanya. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kalimat kekal semakin membahagiakan penduduk surga. Kalimat kekal semakin menghancurkan hati penduduk neraka. Sampai kata sebagian para masyayikh, ya, kalau dihadapkan penduduk neraka dengan azab neraka, itu berat memang. Tapi yang lebih berat bagi penduduk neraka adalah kekekalan, itu lebih berat. Seandainya tidak ada kalimat kekal untuk orang-orang kafir, ya, kekal dalam neraka, itu lebih ringan perkaranya, Pak. Itu lebih ringan. Tapi dengan adanya kalimat kekal untuk orang-orang kafir, orang-orang musyrik, itu membuat mereka putus asa. Kalimat kekal itu. Makanya ketika Nabi SAW membaca hadis ini, kemudian Rasul SAW membaca surat Maryam ayat 39. Wa anzirhum yawmal hasrah. Wa anzirhum yawmal hasrati idh qudiyal amr. Wahum fi ghaflatin wahum la yu'minun. Dan berilah mereka peringatan ya Muhammad tentang hari penyesalan itu. Subhanallah. Ya Muhammad, ingatkan mereka sejak sekarang di dunia akan datang hari penyesalan itu. Ketika segala perkara telah diputuskan dan mereka dalam kelalaian dan mereka tidak pula beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi baca hadis tentang kematian, kekekalan, ditutup dengan surat Maryam ayat 39. Hari penyesalan. Baik ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, ya, ketika kita mengingat-ingat tentang akhirat kita, mengingat-ingat tentang surga dan neraka, itu tujuan hidup kita, maka jangan pernah kita lupa. Saya tuh ingin ke surga. Saya belajar agama ini mau masuk surga. Karena kita akan menemukan nanti sebagian orang, semoga bukan kita, dia belajar bukan untuk masuk ke dalam surga. Sebagaimana yang Nabi SAW gambarkan. Ada orang-orang yang belajar agama untuk berdebat dengan para ulama. Ada orang-orang yang belajar agama ini untuk mendebat. Itu yang pertama. Ada orang yang belajar agama untuk memperlihatkannya di hadapan orang-orang bodoh. Dia menonjolkan dirinya. Dan ada orang yang belajar agama agar mata manusia terpandang kepada dia. Maka penuntut ilmu harus ingat dengan ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tawaduklah kalian kepada orang yang mengajarkan kalian dan kepada orang yang kalian ajari. Tawaduklah kalian kepada orang yang mengajarkan kalian dan kepada orang yang kalian ajari. Karena sesungguhnya ilmu tidak akan menetap di jiwa-jiwa yang penuh dengan kesombongan. Tawaduk itu penting dalam kita belajar. Itu sangat penting. Man tawadu'a lillah rafa'ahullah. Barang siapa yang tawaduk, Allah mengangkat derajatnya.
Baik, kita lanjutkan setelah salat Isya insyaallah taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita ambil satu dalil lagi dari ucapannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini beliau berbicara tentang sebab-sebab keluarnya orang-orang saleh dari jalan yang telah digariskan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Jadi ada sebab-sebabnya. Dan ini sebab yang paling besar di antaranya. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Iyyakum wa majalasah ashabir ra'yi." Janganlah kalian duduk-duduk dengan orang-orang yang berpegang selalu kepada rasionya, kepada akalnya. Jangankan belajar, suruh duduk-duduk gak boleh sering-sering, Pak. Ini dalam masalah agama nih. Kata Umar bin Khattab, janganlah kalian duduk dengan orang yang selalu berpegang kepada akalnya. Fa innahum a'da'us sunnah. Karena sesungguhnya mereka itu musuh sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sudah ada orang yang beragama dengan akal, beragama hanya dengan logika, wahyu dia buang, itu musuh sunnah itu, Pak. Siapapun dia, bagaimanapun gelar yang ada depan namanya, dimanapun dia belajar, kalau sudah dia mengutamakan akalnya daripada wahyu yang turun, dia musuh sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "A'tiyathumus sunnah an yahfazuha." Mereka adalah orang-orang yang tidak mampu memelihara sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa tafallatat alaihimul ahadits an ya'udaha wa su'ilu amma la ya'lamuna fastahyu an yaqulu la na'lam. Ini ciri-ciri mereka. Orang-orang yang suka mengandalkan akalnya dalam belajar agama, mereka adalah orang-orang yang senang menyerang hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka tidak mampu memahaminya. Jadi ada sebagian orang, kata para ulama kita, ketika dia membaca hadis Nabi, membaca petunjuk Allah dan Rasulnya, dia susah memahaminya. Dia cenderung mengingkarinya. Kenapa? Karena dia selalu membawakan wahyu itu dengan akal. Wahyu itu dengan akalnya. Itu yang nanti membuat dia keluar dari sunnah. Kemudian ciri-ciri mereka ditanya tentang masalah yang tidak mereka ketahui, akan tetapi mereka malu untuk mengatakan kami tidak tahu. Itu ciri-ciri orang yang menuhankan akal. Kalau ditanya, dia tidak tahu jawabannya, tetap dia jawab. Kenapa? Bagi dia mengatakan saya tidak tahu itu aib. Nah, kita belajar jemaah. Kita ini kalau ditanya tentang sebuah permasalahan agama, itu jangan sampai kita itu ngarang. Kalau tahu katakan tahu, jelaskan sejelas-jelasnya. Kalau tidak tahu katakan saya tidak tahu. Dan betapa sering saya pribadi mendengar sebagian masyaikh mengatakan la a'rif, la na'lam. Kami enggak tahu. Sering.
Kami cari dulu jawabannya. Ayo kita ke maktabah, kita cari dalilnya. Begitu Pak. Itu orang-orang yang hidupnya dengan ilmu itu. Hidupnya dengan ilmu. Karena bagi dia wahyu ini besar, gak sembarangan. Maka disebutkan orang yang paling senang berfatwa, itu orang yang paling dekat dengan api neraka. Yang senang berfatwa, tahu senang? Suka dia berfatwa. Sedikit-sedikit dia bicara masalah umat. Apalagi dia tidak tahu. Itu paling dekat dengan api neraka. Maksudnya apa? Dia sangat mudah terancam dengan siksa neraka. Karena dia membawa nama agama. Nama agama yang dia bawa. Lalu mereka berfatwa dengan akalnya. Sehingga mereka tersesat dan menyesatkan orang banyak. Ini yang paling berat. Disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, fadallu fa'adallu katsiran wa dallu an sawa'is sabil. Sesudah mereka tersesat dari jalannya Allah, mereka juga menyesatkan banyak orang. Kayak kemarin Pak, ada cuplikan video, dibilang sama, ya mungkin dikatakan dia ustadz, kiai, pakai jilbab itu enggak wajib, itu hanya sekehendak-hendaknya. Ini orang baru nih, bukan orang lama, ini orang baru lagi nih. Sampai dia bilang, jangan kita nih bicara, hati-hati bicara tentang Allah, kata dia. Dia bilang apa? Hati-hati bicara tentang Allah. Jangan wajibkan apa yang tidak Allah wajibkan. Terus apa kata dia? Coba buka terjemahan Al-Quran, kata dia. Di situ Allah mengatakan hendaknya mereka menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh. Kan kalimatnya hendaknya, kata dia. Inilah bahayanya pakai bahasa Indonesia belajar agama. Dia baca terjemahan dengan hendaknya mereka menutup aurat. Berarti hendaknya ini adalah ya pilihan gitu. Enggak wajib. Padahal kalau dia belajar bahasa Arab, mayoritas kalimat perintah itu hukumnya wajib. Itu hukumnya wajib. Mayoritas kalimat perintah fi'lul amri itu hukumnya wajib. Makanya hati-hati. Kita nggak bisa belajar dengan terjemahan kecuali benar-benar antum belajar dari orang yang jelas. Itu beda. Makanya setelah dia tersesat, dia pun menyesatkan banyak orang. Kemudian kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Inna nabiyakum lam yaqbidhu Allah hatta aghnahu bil wahyi." Sesungguhnya nabi kalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah diwafatkan Allah kecuali setelah Allah mencukupkan wahyu di atas akal-akal kalian. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam tidak akan wafat kecuali wahyu itu sudah sempurna disampaikan, bahkan di atas akal manusia. Wahyu itu, Pak. Dan seandainya akal itu lebih utama daripada sunnah, niscaya mengusap bagian bawah sepatu lebih utama daripada mengusap bagian atasnya. Ini maksudnya dalam masalah mashul khuffain, mengusap di atas jaurab atau di atas sepatu. Kan kita kalau pakai sepatu dalam safar, kita mengusap bagian atas kan boleh. Kata Umar bin Khattab, kalau seandainya agama itu dengan akal, pasti yang diusap bagian bawah. Kan kotornya bawah. Kok yang di atas diusap? Nah makanya kata para ulama, banyak orang yang keluar dari jalan yang benar karena semuanya pakai akal. Dalam semua permasalahan ya Pak, bukan hanya masalah akidah, bukan. Semua permasalahan. Kalau sudah mengedepankan akal, nah, sudah. Itu kita menjadi musuhnya sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Saya tutup dengan surah Al-Ankabut ayat 51. Awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitaba yutla alaihim. Dan apakah tidak cukup bagi mereka, maksudnya bagi orang-orang
yang beriman kepada Allah, bagi mayoritas seluruh manusia. Yutla alaihim inna fi dzalika la rahmatan wa dzikra liqaumi yu'minun. Apakah tidak cukup bagi mereka bahwasanya kami telah menurunkan kepadamu Al-Quran, sedang dia bacakan kepada mereka. Sesungguhnya Al-Quran itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Apakah cukup Al-Quran itu? Al-Quran dan As-Sunnah, ijma'nya para sahabat itu sudah cukup. Makanya orang yang tidak mencukupkan dirinya dengan Al-Quran, As-Sunnah, ala fahmi salafil ummah, pasti melenceng dari jalan yang lurus. Nanti melencengnya itu sesuai derajat masing-masing. Ada yang melencengnya terlalu parah, kufur dia. Ada yang melencengnya itu sedikit, masih di atas ahlu sunnah, tapi membawa pemikiran-pemikiran khawarij, membawa pemikiran hizbiyah, macam-macam. Dan terakhir saya ingat sekali, waktu itu Syekh Bashar ini salah satu orang yang paling dikatakan paling alim masalah fikih di Yaman. Syekh Bashar, ini muridnya Syekh Muqbil. Beliau itu kalau ngajar, mengisi kajian seperti ini, itu nggak bawa kitab, Pak. Nggak bawa kitab, karena beliau menghafal semua permasalahan di sini. Dan itu rapi sekali permasalahan. Untuk membahas kitab fikih waktu itu, pembahasan fikih. Itu rapi sekali. Nah waktu itu beliau pernah mengatakan begini. Seorang da'i, seorang penuntut ilmu, jangan yang dia jaga itu nama baik dia. Jangan dia jaga nama baik sekolahnya. Jangan dia jaga nama baik pondoknya. Karena itu diantara ciri-ciri yang bisa mengantarkan kepada hizbiyah. Contoh begini, Pak. Kita punya sekolah, kita punya yayasan. Mungkin di sekolah kita ada 10 murid, 20 murid. Kita kirim mereka belajar. Kan sering orang berpesan, kamu belajar yang bagus di situ ya. Jangan kamu banyak melanggar. Kamu bawa nama baik sekolah, ya kan? Itu ciri-ciri hizbiyah itu. Harusnya kata beliau, kamu belajar yang benar di sana karena kamu membawa agama kamu. Itu, Pak. Jadi kita ini jangan sampai tersibukkan dengan nama. Dengan nama. Nama fulan, nama yayasan, nama semua itu hanya sebagai legalitas hukum aja. Karena banyak orang juga melenceng dari jalan yang benar, dia menyangka dia sedang mempertahankan agama, sebenarnya dia sedang membela kelompok dia, komunitas dia. Makanya Allah mengatakan ala inna hizballahi humul muflihun. Sesungguhnya hanya golongan-golongan Allah, orang-orang yang murni mengajak kepada Allah, itu orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang lurus dalam kita beragama dan dalam kita mendakwakan agama ini. Kita benar-benar jujur kemana kita bawa umat ini. Kita benar-benar jujur menyampaikan dalil. Kita tidak takut kehilangan dunia karena menyampaikan dalil. Dan kita tidak mau bersembunyi di balik khilafnya para ulama. Sekarang banyak atau sebagian orang, dia takut dikatakan keras. Akhirnya ketika ditanyakan permasalahan, selalu yang diutarakan tuh khilaf ulama. Oh ada pendapat ulama juga yang membolehkan. Oh ada pendapat mazhab ini yang membolehkan. Cara kita beragama bukan begitu, Pak. Lihat dalilnya, bagaimana ijma'nya para sahabat, baru kita lihat fatwanya para ulama. Kalau fatwanya menyesuaikan kita ambil. Kalau tidak, kita tidak ambil. Subhanallah Bapak Ibu. Anda mau tanya, ini sebagai penutup aja. Antum kalau ingin melamar seorang wanita, kan ada nazor, tahu nazor nggak? Apa nazor? Nah, melihat wanita yang akan dilamar. Yang antum nazor apanya? Wajahnya kan? Ya. Kalau wanita ini bercadar, dia datang ke tempat wanita tersebut, ada walinya,
Atau dipersilakan dia membuka cadarnya. Ini yang benar. Tapi kalau antum buka buku-buku fikih, ada nggak ulama yang membolehkan lebih? Ada. Mazhabnya Ibnu Hazm, nazarnya Ibnu Hazm rahimahullah. Beliau termasuk ulama yang membolehkan nazar seluruh tubuh. Antum mau terima pendapat itu? Ulama nih, ada ulamanya. Makanya saya katakan kita ini nggak seperti orang-orang Nasrani yang menjadikan imam, menjadikan ulama, menjadikan kitab, menjadikan mazhab itu sebagai wahyu, bukan. Orang-orang Yahudi Nasrani seperti itu. Pendetanya mengatakan halal, mereka halalkan. Pendetanya mengatakan haram, mereka haramkan. Kalau kita tidak. Kita melihat kepada wahyu. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud, ahlu sunnah ma wafaqal haq walau kunta wahdak. Ahlu sunnah itu apa yang sesuai dengan dalil, walaupun dirimu itu sendirian. Itu ahlu sunnah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mungkin kalau ada pertanyaan dipersilahkan jemaah sekalian. Ada yang mau ngikut nadharnya Ibnu Hazm di sini? Astagfirullah. Izin bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya bagi orang yang terzolimi oleh sikap orang lain, tapi dia memilih untuk menghindari orang zolim tersebut, tidak mendoakan kebaikan, tidak juga mendoakan keburukan. Dilihat sebesar apa kezolimannya. Nabi SAW pun dizolimi, tapi apakah Nabi menyikapi dengan sikap yang sama? Enggak. Terkadang Nabi dizolimi oleh sebagian kaum, Nabi doakan keburukan untuk mereka. Seperti suku Zakwan yang membunuh sekian para penghafal Quran, didoakan keburukan oleh Nabi. Tapi ada sebagian orang-orang yang zolim kepada Nabi, Nabi justru doakan hidayah. Ketika ke Taif dilempar batu. Makanya ketika kita dizolimi oleh orang lain, kita memilih untuk menghindari orang tersebut, dilihat. Orang yang menzolimi kita ini sebesar apa kezolimannya? Atau kita bisa mungkin menasehati dia, itu lebih bagus, Pak. Makanya kata para ulama, orang-orang yang dizolimi, memang dia punya hak untuk mendoakan keburukan, dia punya hak dan boleh. Syekh Abdurrahman Al-Adni rahimahullahu taala, ini salah satu ulama Yaman di umur 37-38, Pak. Itu yang membangun markas Darul Hadis yang kita belajar di situ. Beliau itu sekitar tahun 2015 atau 16 ditembak, Pak, meninggal. Ditembak. Mau ke masjid ditembak, meninggal. Nah, sebelum itu saya mendengarkan ada orang yang pernah menfitnah beliau, memburuk-burukkan tentang beliau, bahkan merusaklah. Disebutkan beliau sempat mendoakan agar orang itu hilang akalnya. Orang Indonesia, Pak. Dan ternyata sekarang orang itu gila. Maka hati-hati dengan darahnya para ulama. Makanya kalau kita sudah menzolimi orang, hati-hati. Karena orang tersebut punya doa mustajab. Nah, tapi perlu kita lihat, kalau kezolimannya itu ringan, ya, maka tanasul lebih bagus. Kita nasihati dia. Walaupun kita dizolimi. Maka kata Nabi SAW, unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolonglah saudaramu yang zalim dan yang dizolimi. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kalau orang yang dizolimi, kami tahu bagaimana menolongnya. Tapi bagaimana dengan orang yang menzolimi? Kata Nabi, engkau cegah dia melakukan kezoliman. Itu bentuk cinta kita. Artinya kita nasihatin. Kita nasihatin. Ustadz Afwan mau bertanya, bagaimana menyikapi jika salah satu orang tua ada yang meninggal, tapi keluarga dan pasangan ibu ingin mengadakan acara kematian? Bagaimana sebaiknya sikap anak sebagai anak tunggal? Disinilah iman itu diuji. Ya, kita ini belajar, tahu kita berhasil belajar atau tidak ketika datang ujian.
Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian merasa beriman padahal Allah belum menguji kalian? Ketika kasusnya seperti ini, pertama selamatkan diri dari penyimpangan. Diri pribadi dulu. Urusan orang lain nanti, diri kita dulu. Pertama kita nggak ikut acara kematian yang tidak sesuai dengan sunnah. Kita nggak ikut. Kita dulu selamatkan diri kita. Kalau kita punya kemampuan berbicara, sampaikan. Bahwasanya tidak ada hal-hal yang seperti itu, sampaikan. Kalau orang terima, alhamdulillah. Kalau enggak, kita sudah menyampaikan nasihat. Berarti yang harus kita lakukan adalah lebih kita mengutamakan Nabi kita daripada ucapan orang-orang nanti yang akan mungkin mencela kita. Jadi jangan datang di acara itu. Dan jangan lemah. Orang di Yaman ditembak Pak, karena mempertahankan sunnah. Kita takut dengan omongan orang. Subhanallah, ada orang dari Somalia Bapak Ibu. Dia mau berangkat ke Darul Hadis, itu jalan kaki Pak. Dari dari Afrika ke Yaman. Di tengah perjalanan dia meninggal Pak. Jalan kaki, ingin mengejar sunnah Nabi, ingin belajar sunnah Nabi. Makanya kalau kita sudah tahu dengan kebenaran, pegang. Menetap, punya prinsip. Kalau nanti masih diadakan, kita nggak ada di acara itu. Begitu caranya. Dan nggak ada istilahnya kita itu, nanti kita orang begini, nggak, selamatkan diri kita. Nah, itu yang paling penting ya, itu yang paling utama dulu. Selamatkan diri dari acara-acara yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Bagaimana cara kita mendapatkan atau masih akhlak Qur'ani yang paling gampang Ustaz? Dan apakah boleh seorang pelajar, santri, fokus pada Al-Quran dan pelajaran diniyah saja Ustaz? Maksudnya pelajaran umum tetap, tapi belajarnya saat mendekati ujian akhir. Syukran barakallahu fiik. Belajar itu, apalagi belajar agama, bukan untuk mendapatkan gelar. Bukan untuk mendapatkan nilai tinggi, bukan. Bukan untuk mendapatkan rapor, bukan. Senikmat-nikmat belajar agama itu yang memang murni dari hati. Saya mau belajar agama. Nah, biasanya penyakitnya santri begitu Pak. SKS, sistem kebut semalam. Hafalan 5 juz nih. 5 juz besok ujian, baru murojaah. Mungkin Pak. Selesai ujian, hilang lagi hafalannya. Makanya bagi santri-santri ini bukan santri yang nanya ya. Belajarlah setiap hari. Belajar setiap hari. Setiap hari menghafal, setiap hari murojaah. Itu senikmat-nikmatnya belajar. Karena kalau antum belajar hanya sekedar mendapatkan nilai, ini biasanya ilmunya juga cepat hilangnya. Maka coba belajar setiap hari. Adapun pelajaran umum yaitu pilihan. Agama tetap nomor 1. Apalagi kalau diniyahnya banyak. Al-Quran saja untuk menjaganya itu butuh waktu. Apalagi dengan pelajaran diniyah. Pelajaran umum kalau memang antum punya target jadi da'i, jadi seorang mubalik, ustadz gitu. Ya pelajaran umumnya sekedarnya aja. Sekedar kebutuhan pelajaran umum. Tapi Al-Quran antum kuatkan, hadisnya antum kuatkan dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.